juga mengundang kepada para pembimbing yang pastinya secara berproses dari awal sudah mengawal gitu ya bagaimana judul ini kemudian proposal ini sampai dengan finishing di ACC sebagai bentuk penelitian begitu. Jadi untuk Bu Dewi Aprilia, jadi kami di sini hanya ingin melihat gitu ya. Jadi nanti masing-masing reviewer juga kami berikan kesempatan nanti akan apa namanya mengklarifikasi kembali terkait dengan penelitian yang akan dilakukan karena di protokol yang kami baca di sini dari judul penelitian protokol tidak sesuai dengan substansi gitu ya Ibu ya. Jadi judulnya tidak sesuai dengan isi. Kemudian karena ini adalah penelitian eksperimen dan eksperimen yang dilakukan benar-benar sasarannya adalah manusia gitu-gitu ya. Ini yang memang konteks etiknya yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi mohon nanti kepada Bu Dewi Aprilia bisa menjelaskan kembali gitu ya, memaparkan kembali terutama terkait dengan detail intervensi ya, intervensi yang akan dilakukan kepada respondennya. Baik, mungkin pertama saya berikan kesempatan kepada Bu Dewi Aprilia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aprilia, mahasiswi kelas B dari program studi kebidanan, program sarjana, akan mempresentasikan untuk protokol uji etik yang akan didengarkan oleh pembimbing dan juga penelaah dari komite etik. Salah. Punten Ibu, apa sudah terlihat nggih Bu untuk Sudah. Sampun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul efektivitas pemberian misoprostol pervaginam dengan oksitosin intravena terhadap keberhasilan induksi persalinan pada ibu bersalin di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Untuk ringkasan protokol penelitiannya, induksi persalinan merupakan usaha untuk menambah kekuatan, frekuensi, dan durasi kontraksi uterus karena dinilai terlalu lemah dan tidak efektif untuk menyebabkan kemajuan persalinan. Beberapa metode induksi persalinan yang direkomendasikan yaitu induksi farmakologi dan mekanis atau non-farmakologi. Secara kimiawi, induksi persalinan dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang merangsang timbulnya kontraksi yaitu oksitosin dan misoprostol. Pemberian misoprostol untuk induksi persalinan dengan dosis 25 mikrogram per vaginam setiap 6 jam selama 24 jam. Sedangkan untuk oksitosin diberikan melalui infus intravena sebesar 5 internasional unit dalam dosis 1-2 miliunit per menit dapat ditingkatkan setiap minimal 30 menit dan tidak melebihi 32 miliunit per menit serta tidak boleh melebihi 5 internasional unit dalam sehari. Keberhasilan induksi persalinan tergantung pada kriteria keberhasilan yang digunakan. Ada yang mengajukan keberhasilan dengan tercapainya persalinan memasuki fase aktif atau fase 2 proses persalinan maupun terjadinya persalinan pervaginam. Jika tindakan induksi persalinan mengalami kegagalan, maka akan dilakukan tindakan seksio caesarea sesuai dengan advis dokter penanggung jawab. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fitra pada tahun 2010 yang menunjukkan adanya pengaruh misoprostol terhadap induksi persalinan pada kehamilan serotinus di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten. Demikian pula hasil penelitian pada Yanis tahun 2002 yang menyatakan bahwa ada pengaruh misoprostol untuk induksi persalinan pada kehamilan lewat bulan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Reni pada tahun 2017 efektivitas pemberian induksi persalinan misoprostol per vaginam dengan oksitosin intravena pada ibu bersalin indikasi KPD dengan nilai p-value 0,012 sehingga disimpulkan bahwa lebih efektif pemberian misoprostol per vaginam dengan nilai rata-rata 4,18 dibandingkan dengan pemberian oksitosin intravena dengan nilai rata-rata 3,12 dikarenakan dari faktor paritas ibu sebagian multipara dan pasangan usia subur sehingga proses pematangan serviks lebih cepat.
Untuk potensi resiko dan manfaatnya, resiko yang dapat ditemukan pada saat pemberian induksi persalinan yaitu satu, terjadinya hiperstimulasi uterus, yang kedua atonia uteri postpartumnya, yang ketiga fetal distress. Resiko penggunaan induksi persalinan ini dapat diminimalkan dengan pengawasan yang intensif pada ibu dan bayinya. Sedangkan manfaat dilakukan tindakan induksi persalinan, satu, bagi tempat penelitian, sebagai institusi mendapatkan bahan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan perawatan khususnya dalam bidang maternal. Bagi profesi kesehatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam mempertimbangkan pemilihan metode induksi persalinan sesuai advis dokter, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, bagi respondennya, memberikan pengetahuan pada ibu khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang metode induksi persalinan sehingga dapat memberikan gambaran dalam pemilihan metode induksi persalinan. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah bereksperimen, yaitu penelitian yang mengamati suatu kelompok utama dan melakukan intervensi sepanjang penelitian dan diobservasi hasilnya dengan rancangan penelitian one-shot case study, yaitu jenis rancangan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Terima kasih, demikian paparan dari saya. Mohon masukan, bimbingan, dan arahan dari para pembimbing dan para reviewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bu Dewi Aprilia, secara detail terkait dengan ini, intervensi yang akan dilakukan, itu yang paling penting untuk dipaparkan mungkin. Ini Bu, untuk pemberian misoprostol untuk induksi persalinan dengan dosis Dibuat narasi. Ya, ini, biar untuk ininya biar di slide tetap ini ya dulu. Baik, tadi sudah disampaikan, dipresentasikan untuk isi dari penelitiannya, terutama di intervensi penelitian. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada para reviewer untuk memberikan tanggapan. Persilakan dari Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih Bu Titi atas kesempatan yang diberikan. Bu Dewi ya. Iya, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu terkait dengan sebenarnya kami hanya ingin klarifikasi saja karena di protokolnya itu tidak banyak penjelasan tentang intervensi yang akan dilakukan gitu ya. Baik, Ibu bidan ya? Iya, Ibu. Oke, kerjanya di mana, Bu? Rumah Sakit Bayangkara, Ibu. Rumah Sakit Bayangkara. Oke, jadi penelitian yang akan dilakukan dengan ini pre-eksperimen ya, Bu ya. Ada kelompok kontrolnya, Bu? Mboten wonten, Ibu. Berarti hanya ada satu kelompok saja. Dan itu yang akan diberikan misoprostol dan oksitosin begitu ya. Iya, Ibu. Nah, ini prosedur ini apakah memang prosedur paten rumah sakit Bu atau bagaimana? Untuk prosedurnya ini pasien yang ada di Rumah Sakit Bayangkara itu kebanyakan rujukan Ibu dari puskesmas dan juga klinik bersalin. Begitu pasien masuk nanti kita hubungi untuk dokter penanggung jawabnya. Dan itu advisnya dari dokter penanggung jawab pasien tersebut, Ibu. Kalau ada dengan kasus tertentu yang terindikasi begitu, maka advisnya akan seperti ini. Oke, Ibu. Tapi SOP baku rumah sakit ya? Iya, ada Ibu. Oh, baik. Nah, yang akan Ibu lakukan nanti seperti apa? Untuk penelitian, proses penelitiannya nanti begitu ada pasien dengan infartu dengan masuk di Rumah Sakit Bayangkara yang diindikasikan untuk dilakukan induksi persalinan akan kita laporkan ke dokter penanggung jawabnya. Kemudian dari dokter nanti ada advisnya. Kita laporkan dulu kondisi pasiennya Ibu, dilihat apa bisa digunakan untuk misoprostolnya atau untuk oksitosinnya, tergantung dari kontraksi dan juga pembukaan serta pendataran serviknya dari pasien tersebut. Oke, berarti kan berdasarkan advis ya.
Nggih, Ibu. advice dokternya ya. Nah, dalam hal ini karena yang kami pertanyakan kemarin itu adalah intervensinya berupa obat. Jadi kan sebenarnya ranah untuk pengobatan kan ranahnya medis ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita akan melakukan intervensi, khususnya yang obat-obatan, mestinya tidak dilakukan langsung kepada manusia. Itu. Penelitian ini apa sudah diuji klinis ya? Untuk saya sendiri belum pernah Bu melakukan uji klinisnya, tapi untuk pasien yang di Bayangkara, pengamatan saya selama bekerja di Bayangkara dengan kasus infarto itu dilakukan induksi persalinan, alhamdulillah banyak yang berhasil, Ibu. Ya, jadi kalau di aturan penelitian Bu terkait dengan penelitian, tindakan, eksperimen ataupun kuasi itu kita tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan langsung pada manusia sebagai uji coba gitu. Khususnya terkait dengan obat-obatan nanti akan yang diperkenankan itu biasanya ke hewan dulu. Seperti itu. Nah, ini kemarin kami sekilas di protokolnya kan akan dilakukan langsung begitu ya. Nah, kalau Ibu mau melakukan penelitian seperti ini, seharusnya tidak pada pasien dulu uji coba obatnya, begitu. Kecuali memang sudah dilakukan uji klinis. Nah, kalaupun ini dilakukan pada hewan coba, Ibu akan melakukan di mana nantinya, misalnya begitu. Kebetulan kalau di kampus kami kan tidak ada laboratorium yang memfasilitasi penelitian laboratorium seperti ini. Yang ada mungkin di UNED mungkin ada yang dekat ya, kemudian di Malang UNER Brawijaya itu juga ada. Itu Bu pada prinsipnya. Kemudian kalau misalnya nanti di berapa lama tuh Bu ini Bu penelitiannya? Ini saya mengambil sampelnya untuk 2 bulan, Ibu. 2 bulan. Oke. Banyakkah kasus Sinyalnya putus-putus? Untuk di Bayangkara sendiri, kasus dengan induksi persalinan dalam 1 bulan itu bisa mencapai 40, Ibu. 40 pasien. Lumayan banyak ya. Ini kemarin sampelnya berapa? 32, Ibu. 32, baik. Jadi setelah di misoprostol baru dioksitasin begitu ya? Atau dibalik? Oksitosin Ini dulu plus nanti kita lihat di misoprostol dahulu Ibu sesuai pembukaannya. Kemudian kita laporkan lagi untuk ke dokter penanggung jawabnya. Nanti yang di misoprostol berapa, yang di oksitosin berapa. Kadang pasien itu yang dirujuk ada yang sudah dengan pembukaannya fase aktif, tapi kontraksinya kurang. Itu yang biasanya kita lakukan dengan oksitosin intravenoz. Baik. Kira-kira kemungkinan efek negatifnya apa Bu yang bisa terjadi pada pasiennya? Yang selama ini sudah ada misalnya seperti apa? Kalau efek negatif atau resikonya kemungkinan terjadinya hiperstimulasi uterus atau kontraksinya meskipun sudah diberikan induksi tetap tidak ada. Gitu. Kalau misalnya ada, apa yang Ibu siapkan? Kalau misalnya ada, kita tetap lapor ke dokter penanggung jawabnya. Nanti tindakan terakhir yang akan dilakukan adalah penghentian induksi, kemudian dilakukan tindakan seksius cesarea, Ibu. Oh gitu. Nah itu kan semuanya sebenarnya tergantung advice-nya ya Bu ya. Ibu kan tidak bisa melakukan tindakan ini mandiri gitu. Itu ya Bu mungkin yang menitik beratkan pada penelitian Ibu ya. 1 adalah karena ini obat-obatan, 2 desainnya adalah pre-eksperimen gitu, yang mana kalau penelitian tindakan mestinya tidak pada manusia langsung begitu. Jadi kalau di kami umumnya dilakukan pada hewan coba dulu, kalau berhasil uji klinis baru nanti akan dipakai untuk ke manusia begitu. Latihan. Iya Bu. Nah di protokolnya juga di judulnya beda ya, di atas dengan yang di bawah, nanti bisa di ini ya Bu diperbaiki. Mungkin itu. Oke, kalau masukan saya begitu Bu. Jadi kalau Ibu mau melanjutkan penelitian ini, ya Ibu harus uji pakai hewan coba. Gitu. Baiknya bagaimana Ibu kalau baiknya kalau saya baiknya Ibu ganti judul supaya tidak ke
apa ya, tidak ke arah ini gitu. Kuasi boleh Bu, tapi tidak ke arah obat-obatan lah khususnya ya, karena kita tidak punya wewenang di sana begitu. Kemudian ya itu tadi, kalau begini akhirnya kan harus ke hewan coba gitu ya. Itu mungkin saran saya. Kalau Ibu tanya saran, mending nggak di judul kalau saya ya. Tapi nanti kita lihat di akhir. Mungkin itu saja dari saya, Bu Titi. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Ana. Oke, terima kasih Oke, sama-sama. Bu Ana. Klarifikasi dan ini ya validasi terkait dengan substansi penelitian yang karena memang ininya adalah subjeknya adalah manusia. Jadi tadi disimpulkan Bu Dewi Aprilia ya dari Bu Ana, kesimpulannya tadi ganti judul. Ganti judul, option pertama adalah tetap dengan judul yang ada tetapi menggunakan subjek hewan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengganti judul gitu ya, tidak menggunakan obat-obatan sebagai media untuk eksperimen. Gitu ya. Dilanjut untuk yang kedua, review berikutnya adalah Bu Mutmainah, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Titi atas waktunya. Assalamualaikum Bu Faria. Kok Bu Faria, salah Bu Dewi. Waalaikumsalam Maaf. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutmainah. Nggih, Bu. Ya, maaf ya Bu Dewi, saya menyebutkan nama, salah menyebutkan nama. Kenapa, Bu? Kebetulan Bu Faria pembimbing saya. Iya, karena yang muncul di saya ini yang pertama kok Bu Faria. Iya, Bu Dewi sudah banyak dijelaskan ya sama Bu Ana tentang penelitian yang rencana penelitian yang akan Ibu lakukan. Gitu. Dari saya Ibu, yang pertama, Ibu kan profesinya sebagai bidan begitu ya Bu. Kemudian mengerjakan penelitian ini karena ingin menyelesaikan salah satu tugas akhir dari kuliah di S1 kebidanan ya Bu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari kewenangan bidan gitu ya, pemberian obat-obatan, induksi persalinan itu bukan wewenang kita gitu. Meskipun jurusan kita sudah lebih tinggi di S1, tapi di S1 itu bukan maksudnya adalah luarannya bukan melebihi dari dokter begitu. Karena ini adalah sudah kewenangannya dokter, bukan kewenangan bidan. Jadi pemilihan judul penelitian atau kegiatan penelitian itu seharusnya ya harus meskipun kita jenjangnya sudah S1 itu harus sesuai dengan kewenangan bidan. Jadi jangan melakukan yang bukan menjadi wewenang kita. Jadi karena ini adalah penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir dan ini dilakukan mandiri, jadi sebaiknya tidak melakukan penelitian yang merupakan tindakan yang merupakan ranahnya dokter, bukan kewenangan bidan. Kecuali ini adalah penelitian tim, jadi di dalam tim penelitian ini ada dokter di situ, ini bisa dilanjutkan. Karena ini adalah bukan penelitian tim dan ini adalah merupakan penelitian mandiri, di mana yang melakukan penelitian adalah seorang bidan, dan kemudian ini untuk menyelesaikan studi dalam S1 kebidanan. Jadi dari jelas dari penelitiannya ini sudah bukan wewenangan kita, begitu Bu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari studi pemetaan mapping jurnalnya masih kurang di situ Bu, masih kurang. Jadi Ibu saya membacanya hanya ada 3 penelitian ya, paling tidak harus ada minimal 10 penelitian lah untuk bisa Ibu melakukan penelitian ini sebagai literatur bagaimana untuk melakukan penelitian selanjutnya. Tapi itu tadi penelitian ini bukan ranahnya bidan, begitu ya. Karena ini adalah sudah melakukan suatu pemberian obat. Meskipun tadi yang Ibu ceritakan bahwa pemberian obat ini atas advis dari dokter, tapi yang melakukan penelitian adalah Ibu. Jadi ini tidak sesuai dengan kewenangan kita, begitu Bu.
Kemudian untuk yang lainnya tadi sudah dibahas oleh Bu Ana. Jadi betul, jadi kalau penelitian eksperimen begitu ya, dengan pemberian obat-obatan medis itu tidak boleh langsung diuji cobakan kepada manusia. Jadi etiknya kita harus melakukan uji coba dulu kepada binatang yang dia karakteristiknya sama dengan manusia. Kenapa seperti itu? Nah, di dalam protokol Ibu juga tidak dijelaskan efek dari penelitian ini, bagaimana resikonya, kemudian bagaimana cara penanganannya, itu juga tidak dijelaskan. Nah, kalau ini terjadi kepada manusia, itu bisa berbahaya, Bu, kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penelitian. Begitu, Bu. Gitu. Jadi dari saya karena yang lainnya sudah dijelaskan sama Bu Ana dan saya sependapat dengan Bu Ana tadi, yang paling saya komentari adalah kewenangan kita. Ini bukan penelitian kewenangan kita, apalagi kita sekolah di S1 Kebidanan, jadi meskipun jenjang kita lebih tinggi dari D3 maupun D4, tapi kita tidak boleh melaksanakan yang bukan wewenang kita. Kecuali nanti Ibu memilih kuliah di jurusan biologi reproduksi, kesehatan reproduksi, atau di kedokteran, itu bisa menggunakan penelitian ini. Karena ini penelitian untuk menyelesaikan studi, dan bukan penelitian tim yang dalam satu timnya ada dokter, maka menurut saya rencana penelitian ini tidak boleh dilanjutkan. Begitu ya, Bu. Ya, itu saja dari saya, Bu. Untuk baiknya Baik, terima kasih Bu Mutmainah. Dua reviewer tadi sudah memberikan masukan ya, merefleksikan dari protokol penelitian dari Bu Dewi Aprilia. Jadi untuk Bu Mutmainah tadi kesimpulannya adalah karena dilihat dalam perspektif kewenangan bidan gitu ya. Kemudian mapping jurnal juga kurang menguatkan untuk justifikasi penelitian yang endingnya menggunakan subjek manusia. Dan kedua dari reviewer tadi sama-sama memberikan rekomendasi untuk meninjau ulang judul ya dengan dua pilihan tadi. Lanjut dengan judul penelitian ini tapi dengan menggunakan media atau subjek binatang seperti itu, atau yang kedua adalah mengganti judul dengan tidak menampilkan atau menggunakan substansi obat-obatan sebagai media penelitian. Dan kebetulan pada Zoom kali ini hadir para pembimbing juga, sekalian ada klarifikasi Ibu, mungkin Bu Faria sama Bu Homsi. Jadi nanti bagaimana selanjutnya dari penelitian dari Bu Dewi, karena juga mengingat secara akademis sekarang sudah bulan Agustus, harusnya penyelesaian akademiknya adalah di akhir Agustus sudah yudisium. Nah, ini juga percepatan waktunya seperti apa. Begitu, saya persilakan Bu Faria untuk memberikan masukan atau solusi dari apa yang sudah disampaikan oleh para reviewer. Dipersilakan, Bu. Terima kasih Bu Titi, yang kami hormati Bu Ana, terus Bu selaku reviewer. Ada beberapa hal yang mungkin kami tanyakan begitu Bu. Kemarin berpikirnya ketika harapannya sebuah observasi begitu, karena terkait dengan asuhan kita gitu ya, asuhan kebidanan kan ketika bicara drip oksitosin itu sebetulnya ada beberapa yang memang menjadi persyaratan, dan asuhan-asuhan kita itu makanya kemarin saya menyepakati gitu ya Bu terkait dengan kegiatan ini, dan supaya nanti bisa memberi masukan, dan Bu Dewi juga saya minta untuk diskusi sama tim di Rumah Sakit Bayangkara, karena kebetulan direkturnya di situ adalah SPOG gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau melihat dari memang kalau nanti tentunya akan memberikan permasalahan yang lebih lanjut, tentunya kita berpikir ulang juga. Akan tetapi ada beberapa hal karena kita pertimbangan waktu juga begitu. Tentunya ketika bicara ganti judul kan tidak mungkin sesuatu yang baru. Jadi kami mohon petunjuk untuk yang pertama, apakah ketika Bu Dewi ini melakukannya secara tim, karena di situ kan
lengkap, ada SPOG yang selaku direktur juga sudah menyetujui gitu ya. Kemudian di situ juga ada spesialis opsin, apakah diperbolehkan gitu ya. Misalkan ini karena biasanya kan kalaupun untuk menyelesaikan studi secara tim diperbolehkan, tapi kami mohon petunjuk apakah ini diperbolehkan kalau memang dilakukan secara tim begitu, meskipun salah satu penelitinya nanti Bu Dewi, itu yang kami tanyakan Bu. Yang kedua, ketika kita bicara kecepatan waktu dan lain sebagainya, apakah diperbolehkan ketika mungkin kita mengambil salah satu yang memang sangat dekat dengan perbaikan dari asuhan kebidanan kita. Contohnya, mengambil dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya drip oksitosin itu tentunya sangat erat dengan bagaimana pengawasan kita, bagaimana pendampingan kita, begitu. Apakah diperbolehkan seperti itu ataukah tetap tidak boleh sehingga kita harus berganti judul yang memang harus total begitu. Itu yang kami tanyakan karena memang kita harus mendampingi begitu. Nggih. Saya kira itu Bu Titi. Nggih. Oke, terima kasih Bu Faria. Selanjutnya Bu Hamsi dulu, baru nanti mungkin bisa direspon dari para reviewer. Oke, terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama dari saya yang disampaikan oleh Bu Faria, Ibu mungkin sama. Saya kemarin kan memang hanya observasi begitu. Ternyata ini kan pemberian misoprostol secara per vaginam, jadi mungkin menunggu jawaban dari reviewer dulu untuk masukannya. Kemudian nanti kami akan merespon untuk kelanjutannya, Ibu. Terima kasih. Mungkin begini Bu, karena kapasitasnya kan pembimbing gitu, mungkin opsi yang yang terfikirkan tadi kan menyampaikan bahwa tidak melihat, sebenarnya kan tidak melihat bahwa ini sebenarnya eksperimen gitu kan, ada tindakan. Sebenarnya kalau misalkan dari situ sebenarnya bisa disampaikan sebenarnya apa judul yang tepat gitu kalau misalkan observasi gitu. Nah ini kan tadi yang disampaikan Bu Faria sekiranya ganti judul tapi tidak menyimpang dari variabelnya kan gitu. Jadi tinggal memoles metodenya saja gitu. Mungkin Bu Hamsi punya rekomendasi judulnya harus bagaimana gitu dengan konteks substansi tema yang sudah ada ini gitu. Ini kan hanya melihat efektivitasnya saja ya Bu ya. Jadi pemberiannya memang ranahnya dokter. Jadi ingin melihat pengaruhnya bagaimana begitu. Tapi perlakuannya kan tetap atas arahan dari dokter SPOG-nya begitu Bu. Jadi kami karena memang dari reviewer tadi ada kalau ini eksperimen harus harus uji coba ke hewan, saya rasa ini misoprostol ini kan sebenarnya sudah diuji klinis sebelum dilakukan terhadap manusia begitu Ibu. Yang mungkin uji klinisnya bukan Ibu Dewi, tapi orang lain yang melakukan karena semua rumah sakit sudah melakukan pemberian misoprostol begitu. Bahkan dengan pemberian oksitosin yang sudah biasa dilakukan oleh bidan begitu. Jadi ini kan hanya melihat efektivitas pemberiannya begitu. Dan saya rasa uji klinisnya sudah dilakukan walaupun bukan Bu Dewi. Mungkin mohon arahannya begitu Bu, karena kami melihat kemarin itu hanya sebagai observasi begitu Bu. Dengan keberhasilannya bagaimana begitu. Dengan pemberian oksitosin begitu sih Bu dari saya. Ya, sebenarnya mungkin perlu kami perjelas. Jadi sebenarnya konteks kami di etik itu kan tidak mengarah ke substansial masalah penelitian gitu ya. Itu menjadi kewenangan dari para pembimbing. Jadi kami di reviewer ini hanya secara substansi membahas tentang isu-isu etik gitu. Nah, karena yang kami melihat di situ adalah dari judul, kemudian turun ke bawah dari nilai ilmiahnya adalah yang paling penting adalah di metode gitu. Dan metode di situ jelas ada eksperimen. Nah, ini yang sehingga mengkaburkan kami gitu ya, membuat kami harus berpikir
ini adalah sebuah eksperimen meskipun pelakunya bukan tenaga bidan gitu ya, tenaga dokter misalkan. Nah, ini yang dipermasalahkan dalam konteks etiknya gitu Bu. Jadi bukan karena judulnya efektivitas mengobservasi yang sudah jalan, bukan. Karena judulnya sudah mengisyaratkan bahwa secara konteks judul adalah bentuk eksperimen dan divalidasi lagi dengan desain yang memang sudah dibuat dengan bahasa pre-eksperimen. Mungkin ada tambahan dari Bu Ana sama Bu Mut. Oke, baik. Terima kasih Bu Titi kesempatannya. Begini Bu Sinten, Bu Faria dan Bu Homsi. Bu Faria tadi kalau yang dipertanyakan adalah bolehkah untuk kita tim? Setahu kami ya, karena ini adalah tugas akhir mahasiswa, maka ini adalah tugas mahasiswa begitu. Kalau misalnya kami yang di pendidikan begini, karena sudah bukan mahasiswa, mau penelitian tim dengan profesi lain boleh-boleh saja. Tapi kalau mahasiswa, kami rasa ya harus mandiri gitu ya, karena penelitian mahasiswa sebagai tugas syarat-syarat ini kan syarat kelulusan ya, tugas akhir. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kami paham sebenarnya waktu memang sudah mepet karena bulan Agustus gitu ya. Oleh karena itu, tapi juga bukan berarti harus ini ya, karena memang secara etik keperawatan itu tidak sesuai kalau penelitian ini dilanjutkan. Sebenarnya bukan ranah kami ya, karena kami ranahnya karena yang terkait dengan 9 standar etik penelitian itu. Tapi kalau tadi ditanyakan rekomendasi atau gambaran apa gitu ya, ya misalnya judulnya digeser sedikit mungkin Bu, jadi sehingga desainnya nanti juga tidak eksperimen begitu, misalnya korelasi saja. Apalagi kalau sebenarnya bayangannya hanya ke arah observasi, ya desainnya jangan eksperimen, begitu saja sebenarnya. Yang kedua tadi judulnya memang efektivitas. Dari kata efektivitas itu kan berarti untuk melihat efektivitas kita harus coba dulu begitu ya. Tapi sebenarnya yang saya pertanyakan, kalau ini sudah dilakukan di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama, mestinya ini sudah dipastikan bahwa efektif gitu loh. Oleh karena itu kan sebenarnya kalau sudah dipastikan efektif nggak perlu lagi untuk kita teliti gitu lagi kalau arahnya memanjang gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat waktu yang sudah tidak banyak begitu, dengan tema supaya tidak merubah banyak ya variabelnya tetap tapi desainnya dirubah gitu aja. Dilihat saja dari atau penelitian korelasi lah mungkin yang paling mudah gitu ya, yang hanya nggak perlu treatment gitu, artinya nggak perlu melakukan tindakan apapun gitu seperti yang Bu Titi sampaikan tadi, karena kalau sudah melihat judul ya itu penelitian ini eksperimen. Kalau aturan penelitian eksperimen ada tindakan yang dilakukan, kalau tindakan dilakukan pada manusia itu tidak diperkenankan secara langsung, harus ke hewan dulu, terbukti efektif, uji klinis dulu, baru nanti bisa diuji cobakan ke manusia. Begitu yang kami rekomendasikan Bu ya, karena ranah kami hanya ke arah etik saja sebenarnya. Kalau substansinya isi dari penelitiannya sebenarnya lebih ke arah mahasiswa dengan pembimbingnya ya. Betul. Oke. Baik, terakhir mungkin Bu Mut. Terima kasih Bu Ana. Bu Mut, masih ada tambahan? Dari saya sudah cukup. Nantinya kalau saya mengulang-ulang pembahasan lagi, takutnya nanti mahasiswanya bingung begitu ya. Jadi intinya itu sudah Bu. Jadi kalau mau melakukan intervensi langsung kepada manusia, kita di tim etik itu tidak mengizinkan begitu ya. Intinya seperti itu. Itu saja. Yang lainnya sudah dijelaskan oleh Bu Ana, biar tidak kata Bu Mut begini, kata Bu Ana begini, takutnya bingung. Tapi intinya kami sama seperti ya, yang jelas para reviewer dan kami di sini para tim reviewer sepakat bahwa ini tidak bisa dengan judul seperti ini, efektivitas gitu ya, tidak bisa diperkenankan untuk bisa lanjut ya dengan subjek manusia. Jadi mohon selanjutnya mungkin nanti bisa ditindaklanjuti bersama dengan para pembimbing untuk mencari option yang lain. Seperti tadi yang direkomendasikan Bu Ana, bergeser pada metode yang lain atau membuat hanya dalam bentuk korelasi sehingga tidak bermakna judul efektivitas. Begitu, begitu Bu Dewi. Mudah-mudahan tidak bingung Bu Dewi, tetap dengan bisa bertahan dengan
judul tentang keberhasilan induksi, tapi dari celah-celah yang lain. Pastinya di konsepnya dengan sudah banyak tereksplor, tinggal mengambil satu variabel aja untuk dijadikan sebuah korelasi gitu. Oke, itu mungkin pada Bu Dewi sebagai peneliti ya, kemudian juga para reviewer dan juga para pembimbing yang sudah berkenan hadir. Terima kasih atas semua masukan-masukannya. Tadi sudah sekali lagi saya simpulkan bahwa penelitian ini tidak bisa dilanjutkan jika dengan menggunakan judul seperti yang sudah tersampaikan di dalam protokol dengan menggunakan subjek manusia, dan optionnya adalah bisa dilanjutkan dengan menggunakan subjek binatang atau dengan mengganti judul yang tidak menggunakan substansi obat-obatan sebagai media untuk intervensi. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Terima kasih Bu Ana. Semangat Bu Dewi. Terima kasih Bu Ana. Oke. Ada ruang,